Pada slide ini, kita membahas binary classification, yaitu bentuk klasifikasi yang hanya memiliki dua kelas. Dalam binary classification, model diminta memilih salah satu dari dua kemungkinan label. Karena strukturnya sederhana, jenis classification ini paling umum digunakan dan paling mudah dipahami, terutama untuk tahap awal pembelajaran machine learning. Contohnya adalah menentukan apakah suatu transaksi termasuk fraud atau tidak fraud, apakah suatu provinsi masuk kategori miskin tinggi atau tidak, apakah nasabah fintech berisiko atau tidak, serta apakah transaksi on-chain normal atau mencurigakan. Meskipun hanya terdiri dari dua kelas, binary classification tetap membutuhkan perumusan label yang jelas, pemilihan fitur yang tepat, dan evaluasi yang hati-hati. Kesalahan dalam satu kelas dapat berdampak besar, terutama pada kasus fraud, risiko keuangan, dan prioritas kebijakan. Pada slide ini, kita membahas multi-class classification, yaitu klasifikasi dengan target yang memiliki lebih dari dua kelas. Berbeda dari binary classification yang hanya memilih antara dua kemungkinan, multi-class classification memberikan pilihan kategori yang lebih beragam. Contohnya adalah membagi objek atau wilayah ke dalam risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. Risiko rendah berarti indikator masih baik dan belum memerlukan intervensi segera. Risiko sedang menunjukkan perlunya pemantauan serta intervensi terencana. Sementara itu, risiko tinggi berarti objek atau wilayah membutuhkan perhatian dan tindakan segera dari pemangku kebijakan. Pendekatan ini sangat berguna ketika masalah tidak cukup dijelaskan hanya dengan kategori ya atau tidak. Dengan multi-class classification, hasil analisis menjadi lebih bernuansa sehingga keputusan yang diambil dapat lebih tepat, proporsional, dan sesuai tingkat kebutuhan. Pada slide ini, kita membahas multi-label classification, yaitu kondisi ketika satu objek dapat memiliki lebih dari satu label secara bersamaan. Ini berbeda dari multi-class classification. Pada multi-class, satu objek biasanya hanya masuk ke satu kelas, misalnya risiko rendah, sedang, atau tinggi. Namun pada multi-label, beberapa label dapat benar pada waktu yang sama. Contohnya dalam blockchain analytics, satu akun dapat dikategorikan sebagai berisiko tinggi, sangat aktif, dan terindikasi bot sekaligus. Ketiga label tersebut tidak saling meniadakan. Perbedaan penting lainnya adalah kompleksitas. Multi-label classification umumnya lebih rumit karena model harus memprediksi beberapa label sekaligus untuk satu objek. Bagi mahasiswa, konsep ini penting karena banyak masalah nyata tidak selalu sederhana. Satu entitas bisa memiliki banyak karakteristik yang perlu dianalisis secara bersamaan. Pada slide ini, kita membahas labeling sebagai fondasi utama dalam classification. Salah satu kesalahan umum dalam project machine learning adalah terlalu cepat memilih algoritma, padahal kualitas model sangat bergantung pada kualitas label. Dalam proyek nyata, label seringkali tidak tersedia secara langsung di dataset, sehingga harus dibentuk berdasarkan aturan tertentu. Misalnya, provinsi dengan persentase kemiskinan di atas angka nasional dapat diberi label kemiskinan tinggi berdasarkan definisi kebijakan resmi, bukan berdasarkan asumsi sembarangan. Label yang baik harus jelas, konsisten, dapat diukur, dan dapat diverifikasi. Jika label kabur, model akan sulit dipercaya meskipun algoritmanya canggih. Karena itu, mahasiswa perlu memahami bahwa proses labeling bukan tahap teknis biasa, melainkan bagian penting dari perumusan masalah dalam classification. Pada slide ini, kita membahas feature engineering, yaitu proses menyusun, memilih, atau membentuk variabel yang paling relevan bagi model classification. Dalam banyak kasus, variabel mentah belum cukup kuat untuk menghasilkan prediksi yang baik, sehingga perlu diolah, dikombinasikan, atau diturunkan menjadi fitur baru. Misalnya, dalam analisis akun digital atau blockchain, umur akun dapat menjadi sinyal penting. Akun baru yang langsung melakukan transaksi besar bisa menunjukkan risiko tertentu. Frekuensi transaksi per minggu juga dapat membedakan pengguna normal dari bot atau akun mencurigakan. Selain itu, rata-rata nominal transfer membantu memahami profil ekonomi pengguna, sedangkan rasio keterlambatan pembayaran dapat menjadi indikator risiko kredit. Semakin baik fitur yang dibangun, biasanya semakin baik pula performa model. Karena itu, feature engineering adalah kombinasi antara ilmu, logika domain, dan kreativitas data science. Pada slide ini, kita membahas kualitas data sebagai syarat utama sebelum model classification dilatih. Prinsip dasarnya adalah garbage in, garbage out. Artinya, jika data yang masuk buruk, maka hasil model juga akan buruk, meskipun algoritma yang digunakan terlihat canggih. Ada beberapa masalah kualitas data yang perlu diperhatikan. Pertama, missing value, yaitu nilai yang hilang pada satu atau lebih variabel. Kedua, duplikasi, yaitu baris data yang sama muncul lebih dari sekali dan dapat membuat model belajar pola yang keliru. Ketiga, format tidak konsisten, misalnya penggunaan koma dan titik desimal yang berbeda. Keempat, outlier atau nilai ekstrem yang dapat mendistorsi model. Kelima, label salah, yaitu masalah paling serius karena langsung merusak kemampuan model dalam belajar pola yang benar.
Pada slide ini, kita membahas missing value, yaitu nilai yang hilang pada satu atau lebih variabel dalam dataset. Masalah ini sangat umum ditemukan pada data dunia nyata, termasuk data statistik wilayah Indonesia. Langkah pertama adalah identifikasi, yaitu menemukan kolom dan baris mana yang memiliki nilai kosong, misalnya menggunakan fungsi isNull di Pandas. Langkah kedua adalah analisis pola. Mahasiswa perlu melihat apakah missing value terjadi secara acak atau sistematis, karena pola ini akan menentukan cara penanganannya. Langkah ketiga adalah memilih metode penanganan yang tepat, seperti menghapus baris, mengisi dengan min atau median, atau menggunakan metode imputasi yang lebih sesuai. Namun menghapus data harus hati-hati, terutama jika jumlah data sedikit seperti dataset Provinsi Indonesia. Pada slide ini, kita membahas data imbalance atau ketidakseimbangan kelas dalam classification. Masalah ini terjadi ketika jumlah data pada satu kelas jauh lebih banyak dibandingkan kelas lainnya. Contohnya, dari 10.000 transaksi, hanya 150 yang termasuk fraud. Jika model selalu menjawab tidak fraud, akurasinya bisa terlihat sangat tinggi, sekitar 98,5%. Padahal model sebenarnya gagal mendeteksi satu pun kasus fraud. Inilah jebakan yang sering dialami pemula ketika hanya melihat accuracy. Dalam konteks nyata di Indonesia, data imbalance dapat muncul pada deteksi fraud fintech, klasifikasi kemiskinan ekstrem, atau deteksi stunting, karena kasus positif sering jauh lebih sedikit dibandingkan populasi umum. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memahami bahwa evaluasi model harus memperhatikan precision, recall, dan F1 score, bukan hanya akurasi total. Pada slide ini, kita menekankan bahwa akurasi tidak selalu cukup untuk menilai kualitas model classification. Banyak mahasiswa pemula terlalu fokus pada accuracy, padahal pada data yang tidak seimbang, nilai accuracy bisa sangat menyesatkan. Misalnya, jika 95% data berada pada kelas negatif, model yang selalu memprediksi negatif bisa terlihat memiliki accuracy 95%. Namun, model tersebut sama sekali tidak berguna jika gagal mendeteksi kasus positif yang sebenarnya penting. Karena itu, kita perlu menggunakan metrik lain seperti precision, recall, dan F1 score. Precision membantu melihat ketepatan prediksi positif, sedangkan recall membantu melihat kemampuan model menangkap semua kasus penting. Pemilihan metrik juga bergantung pada konteks. Dalam kebijakan sosial, recall sering lebih penting agar tidak ada wilayah prioritas yang terlewat. Pada slide ini, kita membahas precision sebagai salah satu metrik penting dalam evaluasi model classification. Precision menunjukkan seberapa tepat model ketika menyatakan suatu data masuk ke kelas positif. Rumusnya adalah true positif dibagi dengan true positif ditambah false positif. Secara sederhana, precision menjawab pertanyaan, dari semua data yang diprediksi positif oleh model, berapa banyak yang benar-benar positif? Misalnya, jika model menyebut 100 transaksi sebagai fraud, tetapi hanya 80 yang benar-benar fraud, maka precisionnya adalah 80%. Precision menjadi sangat penting ketika false positif memiliki biaya besar. Contohnya, memblokir nasabah yang sebenarnya tidak bermasalah, mengirim tim lapangan ke wilayah yang tidak membutuhkan intervensi, atau menolak kredit nasabah yang sebenarnya layak. Precision tinggi berarti prediksi positif model lebih dapat dipercaya.